wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna 'an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahnu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin in sha'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Camat, anak bukan, dan segenap para pengurus Masjid Rahmat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kepada bapak-bapak dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, serta hadirin wal hadirat insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, peringatan Maulid itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada menyebutnya dengan kata maulid, dan ada pula yang menyebut dengan kata maulud. Maulud hanya beda tipis, tapi pengertiannya sama. Maulid itu adalah hari kelahirannya, sementara maulud adalah manusia yang dilahirkan. Maulid adalah waktu kelahiran, maulud adalah manusianya yang dilahirkan. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, jika seseorang bertanya bagaimana hukumnya maulid, apa hukumnya memperingati daripada orang yang terlahir di hari itu, maka hukumnya jamaah dimuliakan oleh Allah tidak ada, tidak kena hukum, dia tidak bersifat bid'ah. Kenapa tidak bersifat bid'ah? Karena memperingati hari kelahiran itu ada substansi kebahagiaan, lalu kemudian ada sesosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi contoh terbaik dalam kehidupan umat manusia sampai hari ini. Makanya maulid itu Bapak Ibu hanya ada dua dalil. Tidak usah ditambah-tambah, dua saja. Dalil pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang rasul yang diutus kepada kalian semua untuk menjadi uswah, menjadi contoh terbaik. Kalau Allah memerintahkan kita untuk mencontohi sesosok manusia, berarti itu perintahnya perintah masuk akal. Tapi kalau Allah memerintahkan kita untuk mencontoh kepada malaikat, tentu ada yang tidak masuk akal. Pertama, karena malaikat itu tidak bisa dicontohi, karena malaikat tidak punya akal, malaikat tidak punya nafsu, malaikat sama dunia tidak pernah dia rasakan. Maka ketika manusia disuruh beri contoh kepada sesama manusia, maka tentunya Allah memilih Nabi Muhammad yang dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa mesti harus Nabi Muhammad? Iya, karena ada sesuatu yang dimiliki oleh Nabi tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Ada sesuatu kapasitas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka oleh sebab itu maka dari Allah Ta'ala ikuti Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terjadi, pokok permasalahan di antara kalangan umat, banyak orang jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka cuma memperingati peringatan Maulid tapi tidak mengerti apa itu sebetulnya Maulid. Kalau orang tidak paham tentang Maulid, tidak mengerti tentang Maulid, yang nanti yang lahir adalah kita hanya datang memperingati Maulid yang bersifat sensasi, namun kemudian melupakan nilai esensi daripada Maulid itu sendiri. Padahal yang dibutuhkan dari Maulid itu adalah esensinya, bukan sensasinya. Maka telur itu bahagian daripada sensasi. Maleh juga adalah bahagian daripada sensasi. Batang pisang yang ditancapkan ada telur yang beraneka ragam warna juga adalah bagian daripada sensasi. Kita tidak penting itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya membahas mengenai masalah keteladanan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammimal makarimal akhlak. Itu baru orang bicara Maulid. Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini, kata Nabi, bukan untuk memperbanyak ilmu, bukan memperbanyak harta. Bukan Nabi tidak bisa kaya, Bapak Ibu. Kalau Nabi mau kaya sebentar Rasulullah, kalau Nabi minta kaya di hadapan Allah. Nabi itu kalau berdoa jamaah dimuliakan oleh Allah, 10.000 malaikat bergantungan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda 10.000 malaikat yang bergantungan di hadapan Nabi, satu saja di antara malaikat yang mengaminkan doa Rasulullah, maka doa Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbukti adalah, yang menjadi fakta adalah tidak pernah ditemukan doanya Nabi minta kaya di hadapan Allah. Depa tu sedih Bapak Ibu, maka Nabi ta milau di punga ta'ala maka da melu isogi, tidak ada. Dan memang Nabi tidak pernah minta itu. Bukan Nabi tidak bisa, Pak. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, sekali saja kau berkata kepada Allah minta kaya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Gunung-gunung Uhud itu saya akan rubah menjadi bongkahan emas. Bagi Nabi itu gampang baginya kalau dia minta kaya. Tapi justru Nabi tidak pernah minta itu. Justru doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemukan dalam tafsir, beliau hanya minta kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan wafatkan saya dalam keadaan miskin." Itu doa terbaiknya Rasulullah. Hidupkan saya dalam keadaan miskin dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Silahkan lihat rumahnya Rasulullah. Apa ada yang indah di rumah Nabi? Tidak ada. Apa ada yang menarik di rumah Rasulullah? Tidak ada. Lalu kalau begitu, kenapa Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah karena Nabi tidak kaya? Bukan persoalan hartanya, bukan persoalan dunianya, tapi ada sesosok akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu menyampaikan, innama bu'itsu liutammimal makarimal akhlak, perbaiki akhlak. Kalau orang belajar Maulid, akhlak yang bicara akhlak tidak lepas dari bicara Rasulullah. Bapak Ibu, saya teringat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah sesosok imam yang paling takut membuat ibunya menangis. Itu sudah masuk akhlaknya itu, sudah masuk di maulidnya itu. Imam Syafi'i ketika pulang ke rumahnya ditanya dengan ibunya, "Dari mana kamu, Nak?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya habis belajar, Ibu." "Belajar apa?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya habis belajar ilmu." Dia tidak menjawab belajar akhlak, tapi dia menjawab belajar ilmu. Sepertinya ibunya Imam Syafi'i tidak begitu senang dengan jawaban itu. Lalu kemudian Imam Syafi'i yang sedang melihat raut wajah ibunya, kecewa dengan jawaban tersebut, bergegas meninggalkan rumahnya menuju ke rumah gurunya Imam Maliki. Sampai di rumahnya Imam Maliki, gurunya bertanya. Maka dia bilang, "Saya mau bertanya." Dia bilang, "Apa?" "Ini saya ditanya dengan ibu saya, dari mana kau
Saya jawab, saya habis belajar. Begitu saya jawab belajar ilmu, sepertinya ibu saya tidak senang dengan jawaban itu. Kata Imam Maliki, sebentar kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang dari mana kamu, maka dahulukanlah dulu jawab belajar akhlak dulu, baru kemudian jawab belajar ilmu. Jadi akhlak dulu, baru kemudian belajar ilmu. Imam Syafi'i pulang ke rumah, ditanya ulang kembali dengan ibunya, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar akhlak. Begitu Imam Syafi'i menjawab belajar akhlak, ibunya mengambil makanan, menyuapi Imam Syafi'i dengan bentuk wajah yang gembira, karena ibu begitu senangnya anaknya menjawab akhlak, baru kemudian ilmu. Sekarang Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Imam Hanafi, ketika Imam Abu Hanifah ditanya dengan ibunya, nah bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, bagaimana pendapatmu tentang ini, bagaimana pendapatmu tentang itu, apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau memanggil muridnya yang bernama Imam Abu Yusuf. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Imam Abu Yusuf, wahai muridku Imam Abu Yusuf, sebentar kalau ibuku datang ke rumah, lalu kemudian ibu tanya saya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, bagaimana pendapatmu tentang ini, bagaimana pendapatmu tentang itu, maka tolong jawablah pertanyaan ibu saya. Apa kata Imam Abu Yusuf? Wahai guru kami Imam Abu Hanifah, Anda yang sepantasnya menjawab pertanyaan itu karena Anda lebih paham tentang fikih. Anda seharusnya yang lebih pantas menjawab itu karena Anda yang lebih paham tentang masalah agama. Saya murid. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya tidak akan pernah mau menjadi guru untuk ibu kandungku sendiri meskipun saya paham masalah itu. Itu akhlak, Pak. Pertanyaannya, kenapa harus didahulukan akhlak dulu baru kemudian ilmu? Jawaban sudah jelas, karena sudah terlalu banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ini kita di negara Indonesia, Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak berilmu. Semua di Indonesia ini sudah berilmu. Bahkan setiap tahunnya kita menciptakan orang-orang pintar, Pak. Sarjana kedokteran, sarjana teknik, sarjana ini, sarjana ini. Di Indonesia ini apa yang tidak ada? Semua sudah ada. Tetapi yang dibutuhkan di Indonesia, terkadang kita masih krisis dengan akhlak. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang hanya sekedar mengandalkan ilmunya, lalu kemudian tidak mengandalkan akhlaknya, yang muncul nanti yang jadinya adalah terlalu banyak orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa. Coba melihat sekarang anak-anak yang anak muda itu yang belajar agama, lihat makin. Saya perhatikan di satu masjid, hampir umumnya masjid di Makassar. Kalau imam selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdiri nih. Tidak ada yang berzikir. Bahkan kita dulu di depan, nah lewat-lewati kayak begini. Itu semua anak-anak itu, Pak. Itu anak-anak berilmu itu, tapi terkadang masih kurang akhlaknya. Setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak berzikir nih. Berdiri keluar, seolah-olah tidak mau menggunakan kata zikir sesudah sholat. Bagaimana caranya tidak menggunakan kata zikir sesudah sholat? Adrikku ba'da sholatul mafruḍah. Sholat itu satu rangkaian dengan zikir. Tidak bisa terlepas antara zikir dengan sholat. Di mana ada sholat mesti harus ada kalimat zikir di dalamnya. Maka Quran katakan wa aqimus sholata lidzikri. Setelah sholat berzikir, ingat Allah. Saya kan pendapatnya tidak begitu, Ustaz. Menurut hemat saya, menurut guru saya, menurut guru saya, menurut guru saya. Sekarang jangan bilang menurut guru. Sekarang kita menurut Rasulullah karena kita maulid, bukan menurut guru. Apa Nabi berdiri selesai sholat? Tidak.
Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi putar badannya menghadap ke makmumnya, sambil beliau al-istighfaru thalathah, beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi tidak akan pernah berdiri meninggalkan tempat di mana dia jadi imam kalau dia belum beristighfar 3 kali. Seorang nabi yang mulia, rasul yang mulia, dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi yang mulia dijamin oleh Allah masuk surga, tapi beliau masih tetap beristighfar ba'da sholatul mafruḍah. Apalagi? Kedua, terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Boleh. Anda anti maulid, tidak suka maulid, boleh. Tapi jangan menyalahkan orang yang sedang maulid. Anda tidak menjaharkan basmalah, silakan. Tapi jangan pernah menyalahkan orang yang membesarkan basmalah. Akhirnya dia bicara pengalaman. Saya Ustadz pergi umrah 5 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Saya Ustadz tidak pernah mendengarkan ada satupun imam Masjidil Haram, mau imam Masjid Nabawi, membesarkan basmalahnya pada saat sholat. Baik, saya akan bahas. Di satu negara itu ada kita mazhab yang berbeda-beda. Di Maroko ada namanya mazhab Maliki, tidak menggunakan mazhab Syafi'i, mazhabnya Maliki. Itu Imam Maliki, Bapak Ibu, kalau dia buang takbir Allahu Akbar, dia tidak bersedekap, dia turunkan tangannya di bawah. Itu Imam Maliki. Setiap kali Imam Malik buang takbir Allahu Akbar, tangannya di bawah, bukan di perut, bukan di dada. Dia simpan tangannya di bawah. Muncul pertanyaan, siapa yang berani menyalahkan pendapatnya Imam Maliki? Siapa yang berani mengatakan bahwa Imam Maliki salah? Tidak ada. Maka semua para pengikut yang ada di Maroko, oh Maroko itu jangan pandang enteng Pak. Maroko itu darul hadis, disitulah tempatnya hadis, disitulah pusatnya hadis, Maroko. Imam Maliki itu adalah salah seorang pahamnya luar biasa masalah tentang keilmuan fikihnya. Beliau buang takbir Allahu Akbar, tidak bersedekap, tidak lipat tangannya di dada, tidak melipat dan menyimpan perutnya di bagian perutnya, tidak. Tetapi tidak ada yang pernah menyalahkan pendapatnya Imam Maliki, meskipun berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i kalau selesai buang takbir Bapak Ibu, Allahu Akbar, dia simpan perutnya di tangan. Imam Syafi'i simpan tangannya di perut. Lalu kemudian Imam Maliki tidak menggunakan lipat tangan di perut ataupun di dada. Satu guru dan satu murid, terjadi perbedaan pendapat di antaranya, tapi selalu memberikan arahan. Apa kata Imam Maliki? Imam Syafi'i muridku, sini. Diambil uangnya di kantongnya. Oh banyak Pak uangnya Imam Maliki, kaya dia. Diambil uangnya di kantongnya banyak. Lalu kemudian dia kasih muridnya Imam Syafi'i. Ini uang saya nak, ambil. Ini guru terbaik ini. Ambil, kau pergi cari ilmu lagi sebanyak-banyaknya. Syarat untuk belajar ilmu agama bersama Imam Maliki mesti harus menguasai kitab Al-Muwatta. Sementara Imam Syafi'i di luar kepala kitab Al-Muwatta semua sudah selesai. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Ormas Islam Muhammadiyah, bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama, satu dari Muhammadiyah dan satu dari NU. Kedua-duanya tidak pernah itu terdengar kabar terjadi perbedaan pendapat, ribut. Kita jangan selalu besar-besarkan. Saya tidak sholat di situ Ustaz karena saya kunut, sementara kunut itu bid'ah. Saya tidak sholat di situ Ustaz karena dia besarkan basmalahnya, sementara yang besarkan basmalahnya itu bid'ah. Wih kasih, tidak ada kebaikan karena bid'ah terus nih yang kita bilang. Bapak Ibu,
Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Maliki pada saat membaca setelah buan takbir membaca doa iftitah tidak membesarkan bismillahnya, mensyiirkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia tidak panjangkan ma-nya, Maliki yaumiddin. Dia pendekkan Maliki yaumiddin. Tapi tetap posisi tangannya begini, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi coba-coba mi di Aceh Dengoyo ada imam begitu modelnya di sini. Coba-coba mi. Coba-coba mi. Song Staqimu i'tadilu. Allahu akbar. Terakhir mau imam situ. Tidak imam mau lagi. Jangan kondisikan, jangan paksakan paham kita bawa pahamnya orang ke tempat itu. Di mana-mana kita berbaur, harus ikut jalurnya. Bahkan Imam An-Nawawi sampaikan, jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau ada imam yang kunut, Allahumma hdina fi man hadait, maka makmum di belakang mesti harus ikut kunut. Ulama salaf juga mengatakan demikian, mesti harus kunut. Imam kunut, mesti makmum ikut kunut. Kenapa harus makmum ikut kunut, jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena ucapan Allahumma hdina fi man hadait itu juga pernah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berbentuk doa. Tidak mesti terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Ya mau kunut silakan kunut, tidak mau kunut enggak usah ribut. Enak ini masjid Pak kalau damai orang, betul? Betul? Itu coba lihat warna anak-anak coba lihat warna ini Pak Ini warna ini tidak pernah kelihatan indah kalau tidak terjadi perbedaan. Ini saja jadikan simbol ini. Ini coba kalau orang mulai maulid, ini saya sengaja tunjuk-tunjuk nih karena tidak ku tahu yang mana punya aku sebentar ini. Coba lihat Bapak Ibu, Pak Tabe, ini saja jadikan simbolnya ini. Ini kalau dari ember sini sampai ke sana, semua warna merah, tidak ada kuningnya, tidak ramai ini maulid Pak. Ini kalau ada orang pergi maulid baru wajib merah, kuning tidak boleh masuk, biru tidak boleh masuk, hijau tidak boleh masuk, warna ini tidak boleh masuk, semua harus merah. Itu orang egois maulid itu. Itu orang egois. Artinya pendapatnya saja mau benar, tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak boleh begitu. Itu maulid menerima pendapat Pak. Rasul menerima pendapat para sahabat. Nabi Muhammad adalah pemimpin, tapi menerima pendapat para sahabat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Telur itu terjadi perbedaan warna, karena itulah simbolnya. Dia kelihatan cantik karena terjadi perbedaan warna. Sama dengan pelangi di atas langit. Coba lihat pelangi di atas langit. Itu pelangi tidak kelihatan indah kalau tidak terjadi perbedaan warna. Merah, kuning, hijau di langit yang kelihatan cantik karena terjadi perbedaan warna. Coba kalau pelangi kuning semua, tidak ramai. Coba kalau pelangi biru semua, tidak ramai. Coba kalau pelangi warna ini semua, tidak ramai. Maka perbedaan itu biasa, tapi jangan sampai kita terputus tali silaturahmi. Yang mau kunut silakan kunut, yang tidak mau jangan maki angkat tangan tak mau setengah kunut begini toh maki. Karena kapan kita ribut Pak, tidak akan pernah selesai. Ini maulid ini dari zaman kakek-kakek kita sudah terjadi perbedaan pendapat. Maka mesti kita tinggal luruskan, jangan ribut. Nah sekarang dari segi bacaan solat saja kita sudah terjadi perbedaan pendapat Pak. Muhammadiyah itu kalau membaca doa iftitah tidak sama dengan iftitah kita. Setelah buan takbir Allahu Akbar, apa terkadang iftitah yang dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila.
Atau ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni minal khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Apakah bacaan kita itu salah? Tidak salah. Hadisnya sahih. Kalau dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Apakah yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu salah? Tidak salah, Pak. Tidak salah. Karena Nabi pernah sholat, Bapak Ibu, Nabi sholat jadi imam. Allahu akbar. Tiba-tiba ada sahabat ikut sholat bersama dengan Nabi. Nah, kasih besar tongi suaranya. Allah. Seperti kurasa dua imam. Itu kalau imam besar suaranya Allahu akbar. Jantung lagi kita kasih besar-besar. Ini pernah kejadian di masa Rasulullah. Nabi buang takbir, Allahu akbar. Ada sahabat dari belakang. Subhanallah wa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Ribut sampai terdengar di telinganya Rasulullah di depan. Wih, adzan itu kasih ribut. Begitu Nabi selesai sholat, lihat ke akhlaknya Nabi. Apa Nabi tegur? Apa Nabi marahi? Enggak. Begitu Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi balik sambil bertanya, ma min qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Mulai menggemetar semua sahabat di belakang yang ikut. Kan ditanya sama Nabi. Kata Nabi, siapa tadi yang sholat di antara kalian yang baca suara keras inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kebetulan itu di sampingnya ada yang ngerti, langsung dia tunjuk. Ini. Yang satunya bertanya, kenapa mu tahu ki? Nabi lapaku sampingnya. Tapi Nabi tidak marah. Justru Nabi mengatakan, ketika kau berucap mamin qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, Nabi berkata, futihat abwabuhas sama. Saya melihat pintu langit dalam keadaan terbuka gara-gara kau membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apakah bacaan itu salah? Tidak salah, karena pintu langit terbuka. Itu enaknya Pak, terjadi perbedaan pendapat tapi tidak menyalahkan orang. Kita sedikit-sedikit bid'ah, neraka, dalalah. Kalau semua bid'ah dalalah, bid'ah neraka, agan itu kasih. Yang kedua, bacaan ruku beda dengan bacaan kita. Umumnya kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi kan ada orang ruku tidak baca itu. Apa paling nak baca Pak Ustaz? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Muhammadiyah tidak baca subhana rabbiyal azim, tapi menurut tarjinya, dalam kitab tarjinya dia sedang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Satu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, satu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kedua bacaan itu mestinya tidak perlu terjadi perbedaan pendapat di antara kita, karena masing-masing kedua bacaan itu juga pernah dibaca oleh Nabi. Makanya hadisnya sahih. Tapi ada orang Ustaz tidak nak baca subhana rabbil azim wa bihamdihi, tidak nak baca juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Apa nak baca? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh.
Tidak membaca subhana rabbil azim, tidak membaca subhanakallahumma rabbana, tapi dia baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu juga tidak salah, karena bacaan itu juga pernah dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Sami Allahu liman hamidah. Perhatikan. Rabbana lakal hamd. Mekah Rabbana walakal hamd. Mekah itu tidak ribut ji orang, Pak. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan panjang. Ada imam biasa panjang. Sami Allahu liman hamidah. Panjang hamidahnya. Hamidah. Kalau ada Pak Imam baru begitu caranya. Dia bangkit dari ruku, i'tidal, dia baca Sami Allahu liman hamidah. Berarti istrinya itu namanya Hamidah. Apa mereka terjadi perbedaan pendapat? Beda. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamd. Ada yang baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sama. Sekarang sujud, ada sujud mendahulukan tangan. Tapi tidak semua orang bisa, Pak. Bagaimana dengan orang tua kalau sholat, kasihan? Orang tua kalau sembahyang mau sujud? Nah. Mau dilarang nih? Jangan pakai kita sembahyang di masjid karena begitu. Jangan. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan orang salah sholatnya. Jangan, Pak. Ini kondisi anak muda dengan orang tua. Kalau sholat beda dengan kita yang sehat. Kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah. Oke, tapi yang tua 70 tahun sekarang sholat. Perhatikan sebentar kalau maghrib. Kira-kira bisa contoh cara sholat? Tidak bisa, Pak. Kondisi fisiknya beda dengan kita. Maka dimaklumi. Apa sholatnya tidak diterima? Diterima. Orang tua lebih banyak mengeluhnya daripada bacaannya. Orang tua kalau muda sehat, bangkit saja dari sujudnya, kasih kalau tidak bisa rasa berdiri, tak kalah duduk deh. Makanya banyak tiba-tiba di rakaat kedua itu tidak bisa sanggup berdiri, salat duduk nih. Dan itu ternyata masih diterima sekalipun dia tidak bisa sempurnakan dengan cara yang berdiri. Jangan terlalu mudah menyimpulkan orang itu salah, itu neraka, itu salah, tidak benar. Jangan. Seperti mami kita panitia neraka. Kita yang paling benar sholatnya, orang lain salah. Bapak Ibu, itu orang beribadah. Jangan pernah merasa diri kita yang paling sempurna ibadah. Jangan. Orang kalau sudah sholat, jangan pernah merasa bahwa sholat kita paling benar. Jangan. Kalau Anda berbicara masalah ibadah, lihat Rabiatul Al-Adawiyah. Bu, Ibu, pernah dengar kisahnya Rabiatul Al-Adawiyah? Seorang wanita sufi yang luar biasa, namanya disebut, yang memutuskan untuk tidak mau menikah disebabkan karena khawatir menghilang kecintaannya kepada Allah jika dia mencintai seorang laki-laki. Apa keistimewaannya Rabiatul Al-Adawiyah, Ustaz? Itu Rabiatul Al-Adawiyah, Bapak Ibu, kalau dia berdoa, dengarkan baik-baik doanya. Ya Allah,
Jika sekiranya saya sholat ya Allah disebabkan karena saya takut, disebabkan karena saya kepingin masuk ke dalam surgamu, maka kuncilah pintu surga untuk saya. Jangan kau biarkan saya masuk ke dalam surga kalau saya sholat disebabkan karena saya ingin masuk surga. Ya Allah, kalau saya sholat disebabkan karena saya takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, maka tenggelamkan saya ke dalam api neraka-Mu yang paling sedalam-dalamnya. Kalau saya sholat takut masuk neraka. Rabiatul Al-Adawiyah mengatakan, saya sholat bukan karena kepingin masuk surga ya Allah. Saya sholat bukan karena disebabkan takut neraka ya Allah. Tapi saya sholat ya Allah karena saya memiliki rasa cinta kepadamu. Ibadah itu membutuhkan rasa. Kenapa orang bangun subuh Bapak Ibu pergi sholat di masjid, tidak, rasa capek itu tidak ada, rasa ngantuk itu tidak ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang memiliki rasa cinta. Kenapa orang berpuasa di bulan Ramadan mereka tidak merasakan lapar, mereka tidak merasakan haus? Itu karena ada rasa cinta. Kenapa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji rela meninggalkan jabatannya, rela meninggalkan dunianya, rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan rela meninggalkan keluarganya? Itu karena memiliki rasa cinta. Di mana-mana ibadah itu harus membutuhkan rasa. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan suka menyalahkan pendapatnya orang lain, merasa diri kita yang paling benar, orang lain itu salah. Tidak begitu. Sekarang tahiyat. Ada orang bertahiyat, begitu mulai tahiyat dia baca, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ini umumnya kita semua pakai ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada orang tidak pakai itu bacanya. Bagaimana cara bacanya Ustaz? Dia baca mulai At-tahiyatu, nak kasih keluar memang ini telunjuknya. At-tahiyatu. Ada orang kutanya biasa, kenapa kau kasih keluar memang telunjukmu? Dia bilang, nanti ku lupa Ustaz. Nanti ku lupai. Keasikan kau membaca tahiyat, saya lupa. Oh, tidak ada masalah. Apa Nabi lakukan? Nabi juga lakukan itu. At-tahiyatu lillahi salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di saat membaca syahadat terkadang ada yang menggoyangkan jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi pakai sayyidina, sekarang tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Buka sifat salat Nabi, keterangan Wail bin Hujri bagaimana Nabi ketika dia bertahiyat. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Goyang jarinya. Maka yang menggoyangkan jari itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau berlebih-lebihan nak kasih goyang. Tayatulillah salawatu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau ada orang sembahyang begini modelnya baru berdekatan, jangan kedekatan. Kenapa? Pasti begini kita lihat ya, apa begini sebelah itu. Salat itu bukan sebagai ajang permainan. Berhenti. Yang paling terpenting hikmah maulid adalah jangan pernah menciptakan perbedaan pendapat di antara kita, tapi hargai pendapat orang lain. Dan jangan pernah menyimpulkan seseorang itu salah karena belum tentu kita dapatkan apa yang kita tidak ketahui dan apa mereka ketahui. Hargai pendapat orang. Saya kira ini Bapak Ibu, karena masih ada ceramah saya di Pontonompo. Saya ini mulai tadi pagi keluar jam 7, belum pulang di rumah. Dan alhamdulillah di rumah itu sudah ada ember 20. Sebentar yang ke-21 ini. Mudah-mudahan insya Allah
apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.